silahkan rekam ya sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi ya, teman-teman yang hadir di Zoom maupun nanti yang melihat di YouTube ya, saya semangati dulu dengan yel-yel semangat pagi. Begitu saya ucapkan semangat pagi, teman-teman semua ucapkan pagi. Meskipun malam, semangat pagi harus kita keluarkan malam ini ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa kembali di sini sudah hadir ya para penulis buku yang luar biasa dari hasil mentoring 21 hari di kelas Hafasa Academy ya. Nah, pertama di sini saya sapa yang sebelah kanan saya di layar Zoom ya, ada Coach Murni Azrina Putri. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Oke, beliau adalah penulis buku Pantang Nyerah Sebelum Happy ya, bagi Anda yang sudah mulai menyerah ya. Nah, atau belum merasa bahagia, jangan berhenti sampai di situ ya. Temukan titik kebahagiaan Anda dengan cara ya jangan menyerah gitu ya. Nah, di bukunya itu banyak kisah-kisah orang ya bagaimana mencapai kebahagiaannya. Nah, nanti 15 menit masing-masing penulis akan memberikan gambaran terkait bukunya itu seperti apa ya. Nah, para penulis silahkan buat pemirsa penasaran ya sama bukunya, biar nanti teman-teman nih bisa pesan bukunya baik itu langsung ke penulis ataupun lewat Hafasa Academy. Yang kedua ada Coach Tika Nur Afianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oh, pagi ya. Ini buku ini sekilas tentang parenting ya. Bagaimana teman-teman melihat hari ini kan lagi viral tuh aplikasi TikTok gitu. Asik nggak main TikTok? Asik. Tapi apakah mungkin hubungan anak dengan orang tua itu seasik main TikTok gitu ya? Nanti kita dengarin dari Coach Tika ya. Ngobrol asik tanpa ngegas gitu. Terus yang ketiga ada Coach Widya dari Palembang. Assalamualaikum. Masih di mute. Waalaikumsalam Coach Fatwa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. semuanya. Waalaikumsalam. Pasti hari ini lagi berbunga-bunga hatinya Coach Widya. Kayak di belakang ya ada bunganya. Ya. Nah, ini juga kalah menariknya buku tentang parenting ya. Dan judulnya agak unik ya. Istilah-istilah yang lagi ngetren anak-anak sekarang zilenial gitu ya. Kui PDKT dengan anak ya. Nah, kui PDKT dengan anak gitu. Nah, ini juga bagaimana menciptakan hubungan yang asik ya, berbicara dan mendengarkan tuh dengan hati, tidak hanya dengan telinga. Enggak cuma bisa ngejudge anak, enggak cuma bisa mengarahkan atau memberikan nasihat terus-menerus, tapi bagaimana kita bisa dekat dengan anak. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah dekat dengan anak, nah apapun insya Allah bisa kita diskusikan dengan anak. Oke, itu sedikit gambaran para penulis kita malam hari ini. Saya akan mulai nanti dari Coach Murni, siap-siap 2 menit lagi ya. 2 menit lagi akan share screen. Coach Murni ini di batch 3 ya, baru batch 3 kemarin di Hafasa Academy. Ikut kelas mentoring 21 hari. Batch 3 itu artinya di bulan Desember. Ya, di bulan Desember ikut kelas dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Dan beliau ini kalau saya bilang pelan-pelan ya, tidak terlalu heboh di grup gitu ya. Tetapi bukunya udah terbit aja tuh. Nah, itu artinya boleh ikutin tugas-tugas di mentoring dan berhasil cetak. Dan kita sebagai tim ya dari Hafasa merasa bangga kalau para peserta itu bisa menerbitkan bukunya. Karena memang niat kita atau alasan kita membuat mentoring menulis ini adalah bukan ngajarin menulis ya. Nah, ngajarin menulis itu mungkin sudah bisa semuanya, tetapi banyak orang-orang yang ingin punya karya tapi tidak bisa terbit-terbit. Nah, di sini dikasih tips triknya. Oke, kita langsung saja. Persilahkan ya, Coach Murni untuk menyampaikan sekilas gambaran bukunya itu apa. Mungkin kenapa memilih judul
Pantang Nyerah Sebelum Happy maksudnya apa, terus nanti juga bisa disampaikan buku ini ditujukan untuk siapa. Ya kalau ada slide silahkan di-share juga. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Coach Murni. Silahkan. Oke, sebentar ya Coach. Ini kayaknya agak, nah seperti tadi saya bilang nih Coach, ya ada kendala nih. Ya, apa-apa. Ini saya sudah bisa buka sepertinya. Bisa, Coach bantu. Bentar. Boleh sambil disapa dulu yang hadir, saya bantu ya dari sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat Hafasa. Terima kasih Coach Fatwa, Coach Hari untuk kesempatannya untuk bisa bedah buku malam hari ini. Satu kehormatan buat saya. Dan jujur racun pertamanya saya bisa join di Hafasa ini adalah Coach Fatwa. Gitu. Allah tuh kayaknya nanti mungkin saya sambil cerita ya, mempertemukan gitu, ada aja gitu cara-caranya akhirnya bisa ketemu sama kelasnya Hafasa ini gitu. Padahal sebenarnya dari dulu udah pengen ini ya, menulis bukunya gitu ya. Oke, bisa Coach? Bisa. Oke, jadi saya sambil ngomong aja dulu di depan. Iya, sambil ngomong, silahkan. Jadi teman-teman semua, pertama kali saya join di Hafasa Academy itu, yaitu tadi saya bilang berkat Coach Fatwa, karena saya iri, awalnya tuh saya iri melihat Coach Fatwa bisa menerbitkan sebuah buku, dan beliau bilang cuma 21 hari. Hah? Takjub kan ya, rasanya nggak mungkin banget gitu, bisa 21 hari membuat buku gitu. Tapi alhamdulillah ternyata benar, ketika saya mengikuti kelas mentoring 21 hari bersama Hafasa Academy, itu terbukti. Gitu ya, jadi inilah akhirnya setelah 21 hari di mentor sama Teh Mia yang luar biasa ya, saya salut banget sama Teh Mia yang kesabarannya ekstra banget karena pesertanya banyak nanya gitu ya. Nah akhirnya buku Pantang Menyerah Sebelum Happy ini muncul gitu. Jadi tagline-nya itu adalah jika hidup terasa ambyar, saatnya mimpi beraksi. Kenapa sih saya memilih buku ini? Dan ini mungkin Murni Ajrina Putri ini nama jualannya saya gitu ya, nama kondangnya kalau orang anak muda sekarang bilang gitu. Nama saya adalah Murni Hernawati. Mungkin next page Coach boleh tolong. Oke, jadi punya nama pena ya ternyata ya. Iya. Saya bukan nama pena. Murni Ajrina Putri ini dulu adalah nama saya waktu saat jadi penyiar radio. Saya 4 tahun dulu sempat menjadi penyiar radio di KISI FM Bogor. Nah itu pakai namanya Murni Ajrina Putri gitu. Oke. Sehari-harinya saya adalah seorang banker di CIMB Niaga Syariah, gitu ya. Saya sudah beberapa bagian saya handle. Saat ini saya handle di services and customer experience, gitu. Suka banget baca buku dari kecil, mulai dari buku komik, cerita dan segala macam. Yang lebih suka sih pasti petualangan ya. Zaman kalau saya sebut 5 sekawan udah ketahuan tuh eranya era kapan ya. Kemudian suka menulis puisi, walaupun nggak pernah diterbitin di mana-mana, tapi seneng aja nulis. Dan yang satu hal adalah pemimpi. Saya itu dari kecil benar-benar adalah seorang pemimpi. Makanya tema besar di buku Pantang Nyerah Sebelum Happy ini adalah benar-benar berangkat dari saya yang seorang pemimpi, gitu ya. Bahkan nih kalau boleh bilang, ketika nanti ajal saya menjemput, saya tuh udah mimpikan gimana kepinginnya gitu ya, caranya terjadi gitu, memohon sama Allah gitu. Nah itu udah saya mimpiin dari sekarang Coach gitu. Dan komunitas yang saya ikuti saat ini adalah saya join di Jilbab Travelers bersama Asma Nadia. Jadi kalau yaitu awal saya benar-benar suka, emang saya suka dengan buku-buku Asma Nadia dan ikutan juga, pernah pelatihan menulisnya juga, pernah jalan bareng sama dia juga, jadi tahu seperti apa gitu ya Asma Nadia membuat buku gitu. Kemudian ikut join juga di Writerpreneur Club gitu ya, join juga di Ria Miranda, di Hijrah Coach, dan juga di Hafasa Academy sekarang ini gitu. Jadi banyak teman sekarang di komunitas. Boleh next Coach Fatwa? Oke. Oke. Nah, alasan saya buat buku, pertama kali ini juga ditanyakan pada saat kita mentoring pertama, di hari pertama, apa sih alasan kita ikut kelas mentoring dan alasan membuat buku. Minimal saya ingin bisa menghasilkan karya 1 buku sebelum ajal menjemput.
Ya, kalau Teh Mia bahkan bilang jangan sampai namanya duluan ditulis di buku Yasin gitu ya. Nah itu makanya ini benar-benar menjadi satu booster sih gitu. Kenapa akhirnya dalam waktu cepat bisa membuat karya ini. Next boleh. Nah, target pembaca dari buku ini sebenarnya memang spesifik saya tujukan untuk generasi millennials. Buat anak-anak saya, terutama anak saya ada 2, yang besar sudah kuliah semester 6, yang kecil SMA kelas 1. Jadi memang buat mereka ini saya khususkan yang sedang berusaha mencapai tujuan hidupnya, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, kejar mimpimu, pantang sebelum mimpi. Gitu harapannya dari buku ini. Oke, boleh next. Nah, yang pertama tentu ada personal story, jadi cerita saya sendiri, gitu ya, cerita sejak dari kecil sampai sekarang, pengalaman hidup lah, sharing. Makanya di dalamnya ada berupa motivasi-motivasi dan juga inspirasi, ada kisah-kisah orang lain juga yang saya angkat di buku ini. Karena tadi saya bilang saya suka puisi, kesempatan lah saya menyelipkan puisi-puisi yang pernah saya tulis itu di dalam buku ini, dan juga ada perjalanan impian. Oke, boleh next. Nah, di bab pertama saya yang berjudul No Nyerah Sebelum Happy, di sini tuh saya menceritakan tentang bahwa proses kehidupan yang saya jalani itu mirip banget gitu. Kalau boleh dibilang sama lah dengan proses membuat buku Pantang Menyerah Sebelum Happy. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya merasakan bahwa gini, menghasilkan karya berupa tulisan itu dulu tuh masih jadi impian buat saya. Saya tulis di buku impian saya ingin punya karya sebuah buku gitu. Dari belasan tahun bahkan kepinginnya gitu ya. Nah jadi alhamdulillah ternyata kalau memang kita berusaha untuk mencapainya, berusaha banget untuk membuat ini nyata, tentu harus ada ikhtiar yang dilakukan, doa yang dilakukan. Nah Allah itu mempertemukan gitu. Jadi seperti ibaratnya kalau sekarang tuh connecting the dots gitu. Jadi titiknya entah ada di mana, akhirnya bisa bertemu. Nah, yang itu tadi saya cerita, bisa melihat Coach Fatwa itu bukan satu kebetulan. Pasti Allah udah atur ya. Allah udah atur melihat Coach Fatwa yang bisa menghasilkan sebuah buku, jadi penasaran kok bisa, kok ternyata ada kelasnya, coba diikutin, dilalui prosesnya. Seperti itu. Itu di bab 1 kurang lebih kayak gitu. Di bab 2 berjudul Ikuti Mimpi. Nah, di sini saya berkisah bahwa saya pertama kali mengenal Dreambook itu di tahun 2005. Jadi, karena tadi ya saya bilang saya adalah seorang pemimpi, baru tahu ternyata the power of dreams itu sebenarnya istilah itu kan udah kita sama-sama kenal ya. Tapi ternyata itu sejak kecil saya lakukan gitu. Bahkan saya tulis juga di buku gitu ya, bahwa kalau dulu setiap mau ujian kelas SD nih, saya pasti nulis dulu di tembok, juara 1 murni, juara 2 si B, juara 3 si C gitu. Itu tuh dulu nggak ada yang pernah ngajarin seperti itu gitu. Tapi ternyata pas sudah besar gini ya, baru realize gitu, oh itu artinya the power of dream ya. Karena dengan melihat tulisan itu, saya jadi selalu berusaha untuk belajar ini, karena untuk membuktikan tulisan itu, saya harus jadi juara 1. Nah itu rupanya jadi kekuatan. Nah, makanya saya sampaikan di buku ini bahwa menuliskan mimpi itu adalah bagian dari ikhtiar yang dilakukan untuk mencapainya seperti itu, ya. Dan ada juga caranya gimana sih bisa punya dream book. Nah, nanti beli bukunya biar bisa tahu gitu. Gimana sih caranya nulis dream book itu gitu supaya kita mudah gitu ya. Nah, di bab ketiga saya beri judul Ada Kemudahan Setelah Kesulitan. Biasanya kan ada kesulitan setelah kesulitan ada kemudahan ya. Saya sengaja balik gitu biar agak menarik gitu ya. Nah, di sini saya di bab ini menuliskan bahwa pesannya ya, jadikan mimpimu itu sebagai tujuan gitu dalam perjalanan hidup gitu. Kelak tuh kita pasti akan buktikan sendiri bahwa mimpi itu akan mengantarkan kita pada hal-hal yang ingin kita capai. Nah, di bab ini saya sengaja mengangkat kisah inspiratif seorang sahabat saya, Mbak Ani. Mudah-mudahan dia udah join nih malam ini ya. Mbak Ani Nur Isfiani. Join. Hey Mbak Ani, makasih ya udah bersedia ditulis di buku aku. Jadi aku salut banget nih sama kisahnya Mbak Ani, seorang cancer survivor yang kalau aku sendiri menjalani sebagai seorang Mbak Ani itu mungkin nggak sekuat dia, tapi beliau luar biasa, hebat banget. Nah, di sini saya tuliskan kisah
kecilnya gitu. Nah, karena nanti kenapa? Karena Mbak Ani akan membuat bukunya sendiri nanti ya. Ya Mbak Ani ya, pasti bisa. Karena udah join di Hafasa nih nanti. Ya, insya Allah. Gitu. Ya, amin. Oke, kemudian di bab 4, saya beri judul Jangan Nyerah, Pasti Bisa. Di sini saya sharing a lesson for life ya, bahwa ketika kita tetap selalu melakukan yang terbaik buat diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, baik sekarang maupun nanti, percaya deh, pasti ya suatu saat nanti kita tuh akan menikmati hasil itu. Jadi sekarang kalau kita berbuat baik tuh jangan pernah berpikir, ternyata dia gitu-gitu aja ya udah saya baikin gitu. Istilahnya kita nuntut balas. Jangan kayak gitu. Karena Allah suatu saat pasti nanti akan memberikan balasannya yang kita kadang-kadang nggak pernah sadari itu terjadi kapan. Nah, di sini saya mengangkat kisah inspiratif orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi bisa teman, bisa. Nah, kebetulan yang saya angkat ini kisah tukang kebun yang ada di kompleks saya. Nah, seperti apa ceritanya nanti beli bukunya dan dibaca ya. Kemudian di bab selanjutnya saya tulis Road to Happiness, karena di sini saya cerita bahwa kalau kita bisa berhasil maju ke depan buat orang lain untuk maju lebih dulu gitu ya, ternyata selanjutnya kita tuh bisa maju bahkan berlipat dibanding sebelumnya. Jadi kita intinya gini, tidak mengutamakan diri kita, tapi kita mengutamakan orang lain dulu untuk lebih maju, Allah tuh akan balas berlipat-lipat seperti itu. Nah di sini di bab ini saya nggak nyeritain yang susahnya aja. Jadi kalau tadi di bab 1, di bab 2 gitu ya, saya menceritakan tentang gimana perjalanan sulitnya saya sejak masa kecil gitu ya. Nah alhamdulillah di sini saya sharing achievement yang saya alami, yang teman-teman alami gitu ya, bahwa ya itu tadi saya ingin juga menyampaikan motivasi bahwa kalau susah tuh nggak melulu susah kok, pada akhirnya Allah pasti akan bukakan jalan buat kita gitu untuk bisa menikmati bahagia, untuk menikmati kesenangan gitu, karena roda itu pasti berputar, nggak melulu ada di bawah. Nah kemudian yang di bab yang terakhir ya, ini saya tuliskan impian yang terwujud. Kenapa ini secara khusus saya tuliskan? Karena ternyata untuk impian yang satu ini saya perlu waktu 10 tahun untuk pada akhirnya impian ini bisa terwujud, yaitu impian perjalanan ke Nepal. Karena sejak kecil, sejak zaman pramuka SD dulu, SMP lah, saya benar-benar diceritakan tentang pegunungan Himalaya, dan pada akhirnya saya benar-benar bisa, ini hasil foto saya sendiri, tangan saya sendiri yang foto langsung di atas pegunungan Himalaya. Masya Allah, itu pada saat saya di atas itu saya beneran nangis karena nggak pernah nyangka gitu mimpi ini pada akhirnya bisa terwujud gitu. Nah, dan ternyata yang saya percayai juga dari kisah perjalanan yang saya alami, satu mimpi yang tercapai itu bisa menjadi jalan bagi tercapainya mimpi-mimpi lainnya. Nah, jadi makanya saya mengajak sahabat-sahabat saya semua, ayo mulai membuat dream book, tuliskan mimpi-mimpi sahabat-sahabat semua, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah untuk bisa mengabulkan, mudah bagi Allah untuk ngabulin apa yang kita mau, seperti itu. Oke, kemudian next boleh Pak. Nah ini quote terakhir saya, dan ini ternyata dari sekian cerita yang saya sampaikan di dalam buku ini, ada satu kalimat yang saya juga udah buktikan juga, bahwa kita bisa menjadi jalan bahagia bagi orang lain untuk bisa menemukan bahagia kita sendiri. By Murni Ajina Putri. Pantang nyerah sebelum happy, sahabat akademi. Makasih Coach Fatwa, itu sharing dari saya. Oke, thank you Coach Murni. Ya, thank you. Lanjutnya izin dilanjutkan dulu sama Coach Hari ya, sebentar ya. Oke, silahkan. Oke, thank you Coach Fatwa. Untuk selanjutnya kita ke Coach Widya dulu ya. Bisa merasakan pempek Palembang dulu nih. Monggo langsung dieksekusi. Baik, terima kasih Coach Hari atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hafasa semuanya yang hadir malam ini. Alhamdulillah, puji syukur Allah izinkan kita bisa bertemu di malam yang luar biasa. Karena atas izinnya jualan, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan berkah dalam keluarga kita semuanya.
Sahabat Hafasa, izinkan saya Widya Stuti, penulis buku dari Kui PDKT dengan Anak. Mungkin silakan di-share slide-nya, Coach Fatwa. Oke, baik sahabat semuanya, buku ini terinspirasi dari perjalanan saya membersamai kedua orang anak saya. Saya memiliki dua orang anak. Yang pertama putri saya Amanda Syafira Andika, berusia sekarang insya Allah 15 tahun. Kemudian anak kedua saya Kahfi Rifaat Tamim, berusia 10 tahun, nanti tanggal 25 Februari. Seiring perjalanan saya membersamai kedua orang anak ini, sahabat semuanya, dulu ketika mereka lahir, barangkali saya adalah saya katakan diri saya adalah sebagai ibu kebetulan. Kebetulan saya mendapatkan jodoh, kebetulan saya menikah, lalu kebetulan saya diamanahi Allah dua orang anak dengan tanpa memiliki sedikit pun ilmu pengasuhan. Akibatnya apa? Anak-anak saya itu bisa saya katakan menjadi uji coba lah bagi gaya pengasuhan saya. Seiring perjalanan itu, tepatnya di tahun 2013, puncak dari semua kesalahan yang tidak saya miliki, ilmu yang tidak saya miliki, akhirnya saya belajar. Saya tuliskan di dalam buku itu, anak adalah guru terbaik untuk orang tua, terus belajar memantaskan diri menjadi orang tua yang dirindukan dan diidolakan. Tahun 2013 adalah momen terpenting bagi saya untuk saya berubah menjadi ibu betulan. Saya belajar dengan guru saya, kalau yang kita kenal saya sebutnya Aba Ihsan atau Ihsan Bahaki Ibnu Bukhari. Saya belajar dengan beliau. 2 hari saya ikut sekolah pengasuhan orang tua dengan beliau. Saya bagaikan tertampar bahwasanya selama ini ternyata saya ketika membersamai anak-anak saya itu dalam keadaan yang tanpa ilmu. Sebagaimana yang kata guru saya bilang, kalau kita mau mengendarai mobil, itu dibutuhkan sebuah ilmu, harus mengetahui dulu detail bagian-bagian mobil, tahu bagaimana aturan, kita harus memiliki SIM, sehingga agar kita bisa selamat membawa para penumpang kita. Nah, barangkali waktu itu ketika saya menikah, saya belum memiliki sedikit pun ilmu pengasuhan, sehingga akibatnya anak-anak saya waktu itu, Masya Allah sekali, menjadi guru bagi saya bahwa saya harus melakukan segera berubah dan harus belajar. Jadi dari hal inilah saya belajar. Anak-anak hadirnya anak-anak inilah membuat saya terus belajar. Baik, sahabat-sahabat saya semuanya, Bismillah, semoga Allah izinkan saya menyampaikan sesuatu yang memang ini bukan ilmu milik saya, tapi milik Allah yang Allah titipkan kepada saya. Semoga malam ini, semoga para sahabat-sahabat saya yang nanti membaca buku yang saya berikan, yang saya tulis, bisa menjadi inspirasi buat keluarga, banyak keluarga untuk membersamai anak-anaknya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada guru saya, Teh Nia, yang luar biasa jadi kompor bagi saya untuk bisa menerbitkan buku ini. Baik, slide selanjutnya. Dalam buku ini, sahabat semuanya, saya menuliskan ada beberapa hal. Wisata kata dari guru, saya selalu adab dulu baru ilmu, maka saya selalu meminta restu dari guru-guru saya. Kemudian saya juga ada dunia anak dan orang tua. Di situ saya mengilustrasikan bahwasanya dunia kita, dunia saya itu berbeda dengan dunia anak-anak kita. Saya menggambarkan di situ pada bagian pertama, dunia saya dulu, saya hidup di kampung. Artinya ketika saya hidup di kampung, pohon yang tinggi, akar pohon yang besar, tanah air yang mengalir itu masih saya dapatin. Sementara dunia anak saya saat ini berbeda. Mereka hidup di dalam kotak bersama benda kotak setiap harinya. Saya berpikir, apakah anak-anak ini bahagia? Apakah anak-anak ini bahagia bersama seperti yang saya rasakan dulu, bisa mengeksplor semuanya, bisa mencari sesuatu. Nah, saya menyadari bahwasanya barangkali hari ini kebahagiaan anak-anak saya itu tidak sama kebahagiaan dengan anak saya. Untuk itulah saya harus bisa menjadi ibu, menjadi orang tua yang bisa membersamai anak-anak dengan banyak mendengar, bisa melakukan segala sesuatu saling
melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Ada beberapa hal yang saya tulis di dalam buku itu. Yang pertama, saya ingatkan kepada orang tua bahwasanya ada beberapa hal, misalnya kita itu nggak belajar harus melakukan apa ya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan itu adalah pertama, kita harus sering memberikan pelukan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini sekarang dalam kondisi yang luar biasa, apa ya, saya katakan dalam keadaan gelisah. Apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar dalam ruang kotaknya, itu justru membutuhkan kita sebagai orang tua. Nah, di situ juga di dalam buku saya ilustrasikan bahwasanya saat ini orang tua itu harus seperti benda-benda yang mereka rindukan. Apa? Seperti handphone. Terus selanjutnya, slide selanjutnya barangkali. Seperti handphone, karena kenapa benda ini saya ilustrasikan seperti ini? Karena anak-anak itu nggak bisa jauh dari handphone. Nah, kalau bisa, kenapa mereka tidak bisa jauh dari handphone? Dan kita pun sebagai orang tua seharusnya mereka tidak bisa jauh dari kita. Nah, kalau orang tua di situ harus menjadi wise, harus bijak, dan harus menjadi figur yang mampu diidolakan. Terus di situ juga saya berikan contoh bagaimana saya membersamai anak-anak saya, terus bagaimana saya harus bicara. Di situ juga saya tuliskan bagaimana kata-kata cinta yang harus kita sering ucapkan kepada anak-anak kita, terus asiknya ngobrol dengan anak tanpa suara. Saya memberikan contoh bagaimana saya membersamai anak-anak saya itu dengan proses 4D. Pertama, saya selalu membersamai mereka. Bersama dalam bentuk bercerita, bermain, belajar. Jadi dalam proses itu saya selalu bersama mereka. Bersama mereka itu tidak perlu waktu 1 kali 24 jam, tidak. Tetapi saya mempunyai di rumah saya punya aturan 18-21, sahabat Hafazah semuanya. Jadi dari usia anak saya waktu itu yang paling besar, waktu saya menjadi ibu betulan, itu saat usia 9 tahun. Saya sudah membuat aturan di rumah, pada saat usia tersebut, saya menerapkan 18-21 di rumah. Anak-anak no gadget, no TV. Jadi di rumah saya tidak ada TV. Anak-anak saya waktu itu dari pukul 18 sampai dengan pukul 21 saya membersamai mereka dengan banyak bercerita buku-buku sirah, mendengarkan mereka cerita tentang bagaimana mereka di sekolah, kemudian bermain apa saja, mewarnai, ular tangga, bahkan saya bermain baget gajah dan semut gitu. Jadi dia memposisikan saya itu sebagai sahabat mereka. Jadi dari pukul 18.21 itu ada waktu yang tepat bagi saya. Sebenarnya tidak sampai dengan pukul 21, pada pukul 20 anak-anak sudah pada tidur. Artinya anak-anak sudah butuh sama kita dalam waktu yang lama. Tetapi kita harus memfokuskan, ada satu waktu yang fokus memang sama anak, dan kita tidak boleh menduakan. Berdua dengan kompor, mendua dengan sapu, mendua dengan aktivitas lainnya. Bahkan harus mematikan semua aktivitas saya. Sesungguhnya, kenapa tadi saya agak terlambat masuk ke dalam ruangan ini? Karena ini adalah masih waktunya saya bersama anak-anak saya, 18-21. Kemudian tadi waktunya mengaji bareng anak. Makanya saya tadi sempat tidak menampilkan ini. Dan saya minta izin dulu kepada anak-anak, maaf, malam ini Mama ada kegiatan untuk berbagi ilmu, Mama juga mau belajar, izinkan Mama untuk bisa bersama sahabat-sahabat Mama. Jadi itu yang saya berikan. Yang kemudian kedua, saya memberikan formulir di situ 1D di dalam buku saya itu, dengarkan. So hari ini orang tua banyak menceramai. Stop dia menceramai, itu nggak penting sekarang. Kita tuh banyak harus mendengarkan. Saya terasa banget ketika putri saya yang pertama remaja, itu orang yang pertama kali tempat dia curhat, itu adalah saya. Dan apapun yang dikatakannya di sekolah, itu pasti kata mama. Itu suatu kebanggaan bagi saya ketika dia mengatakan itu kepada orang lain. Artinya nilai-nilai yang nilainya yang dibawa oleh dia di luar, itu adalah nilai-nilai yang telah kita tanamkan di dalam rumah. Kemudian kita akan sangat detail, sangat tahu persis apa yang terjadi dengan perubahan anak-anak kita. Jadi dalam buku itu saya jelaskan juga. Terus dalam buku saya itu mungkin barangkali sahabat Hafazah semuanya juga tidak mengetahui. Saya juga baru baca ini. Ternyata ketika ingin memberikan sebuah nasihat kepada anak itu ada 3 waktu yang sangat tepat, yaitu waktu perjalanan, waktu makan,
dan waktu anak sakit. Nah, barangkali nanti untuk kisahnya itu bisa dibaca oleh sahabat semuanya. Terus di dalam buku selanjutnya, saya juga membahas bagaimana serunya ngobrol tanpa suara. Hal ini saya buktikan, oke, slide selanjutnya aja, sebenarnya sudah lewat. Di situ saya serunya ngobrol tanpa suara ini, saya berharap kepada orang tua untuk mengenali tipe anak dulu. Di situ saya tuliskan tipe anak itu ada 4, koleris, melankolis, terus sanguinis, dan tipe pertama itu tipe sanguinis, terus koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah, di situ saya tulis, maka orang tua harus mengetahui apa tipe anaknya, supaya enak bagaimana kita harus ngobrol sama anak. Di dalam buku itu juga saya mengutip dari beberapa hadis dan Al-Quran yang bagaimana kita harus membersamai anak-anak, contoh yang ditulis oleh Nabi dalam Al-Quran dan dalam firman Allah dan Al-Quran juga. Kemudian saya menulis tenang, senang, dan menang. Dalam buku saya itu juga ada tenang, senang, menang. Masalahnya tidak akan terselesai jika Anda berpikir ini di level yang sama saat masalah itu tercipta. Nah, dalam buku itu saya mengilustrasikan bagaimana saya bersamai anak-anak saya itu. Jadi ketika anak saya bermasalah, saya akan bilang pada anaknya seperti ini. Please, anak-anak, mama mau sendiri dulu. Please, menjauh. Jadi saya katakan seperti itu. Jadi ketika emosi saya tidak stabil, saya katakan, maaf ya nak, tolong jauh dulu dari mama ingin sendiri dulu. Supaya emosi yang sedang ingin kita luapkan itu tidak tersampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian di situ juga saya menggunakan teori neurologi logika ya, NLP. Ada beberapa hal yang saya lakukan di situ, teman-teman bisa baca. Serunya ngobrol tanpa suara dengan menggunakan rasa tanpa kata. Jadi di sini juga saya gunakan kekuatan doa. Di dalam buku itu saya tuliskan, saya kisahkan beberapa kisah tentang anak-anak saya. Jadi ya ini. Jadi saya membersamai anak saya itu seperti kisahnya saya dengan anak saya waktu itu. Anak saya berusia 9 tahun. Anak saya yang pertama usia 9 tahun. Usia 5 tahun. Waktu itu anak saya usia 5 tahun. Kemudian dia sudah lama tidak memiliki seorang adik. Dia mengatakan dia ingin seorang adik. Lalu kami sebagai orang tua saat itu, oke, kamu ingin seorang adik, kita suruh dia nabung dulu. Kita beli adiknya gitu ya. Waktu itu kan kita belum punya ilmunya. Oke, kita ingin beli adik. Ketika itu dia diberikan tabungan. Oke, kalau celengan ayam ini berbunyi tok 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 gitu, insya Allah kalau itu kita akan punya adik gitu. Akhirnya dia nabungi celengan dengan celengan uang itu dan uang celengan itu penuh dan iya, ayo Ma kita segera beli adik gitu. Dan alhamdulillah seiring celengan itu penuh dan saya pun hamil dan saya punya adik. Tapi seiring dengan lahirnya seorang adik ini, fokus dan perhatian saya itu ke adiknya sehingga dia merasa ada sesuatu yang hilang. Tepat di sore hari waktu itu anak saya yang perempuan ini di sholat asarnya menengadahkan tangannya berkata seperti ini, ya Allah kembalikan mamahku gitu. Aku memang ingin memiliki adik, tetapi aku juga ingin kembalikan mamaku yang sayang kepadaku. Ketika saya mendengarkan doa anak saya seperti itu, saya menangis. Karena kenapa? Anak saya merasa kehilangan saya. Saat saya peluk, saya katakan minta maaf. Nah, sejak dari itulah saya belajar bagaimana ketika saya menyampaikan sesuatu itu tidak harus kita sampaikan saat itu juga. Bisa melalui dengan kekuatan doa, seperti ada sesuatu hal yang misalnya anak-anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tidak perlu kita katakan. Jadi maka ketika sholat, saya perbesar doanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha melembutkan hati anak-anakku, maka lembutkan hati anakku. Ya Allah, izinkan, bimbing aku agar bisa membersamai anak-anakku. Dalam buku itu saya ajarkan bagaimana saya didengar oleh anak-anak saya dan saya katakan apa yang menjadi keinginan saya dan anak-anak saya mendengar dan akhirnya kami bisa bersama itu dengan tenang, senang dan menang. Jadi alhamdulillah seperti itu. Nah, di dalam buku itu semuanya sudah dituliskan. Mungkin sahabat-sahabat bisa nanti baca bagaimana langkah-langkahnya yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi untuk berkomunikasi dengan anak itu dengan tenang, senang dan menang sehingga di situ juga dalam buku saya itu ada semacam worksheet yang bisa diisi sama orang tua
untuk bisa mengubah perilaku anak itu bagaimana sih ya? Itu juga ada di dalam bukunya. Mudah-mudahan sahabat semua yang telah membaca buku ini nanti akan lebih bisa dekat dengan anak-anaknya dengan kedekatan hati. Begitu saja mungkin ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Widya, kita berikan aplaus dulu ya. Dan yang penulis kita yang ketiga, langsung saja ya kita serahkan kepada Coach Tika. Monggo, silakan Coach. Oke, terima kasih Coach Hari. Izin untuk bagian saya boleh share screen kah? Karena baru tadi coba bikin slide. Share screen sendiri atau gimana nih? Share screen sendiri. Oh iya, udah sih, udah dikasih otorisasinya. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Coach Hari, Coach Fatwa dari Hafazah Academy dan mentor fenomenal kita juga Teh Mia. Sehat Teh. Oke. Bagi sahabat-sahabat yang memang sudah pernah belajar dengan mentor keren kita, Teh Mia, pasti masing-masing punya sensasi yang berbeda-beda bagaimana adrenalin terpacu ketika emang dikomporin. Dan begitu pula yang terjadi mungkin dengan Coach Murni, Coach Widya, keren. Saya lihat sharingnya juga keren-keren. Oke, sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri sekilas bahwa saya adalah murid salah satu murid dari Dr. Ari Ginanjar Agustian di ISQ. Alhamdulillah sejak 2006 memang menyampaikan training kepada anak-anak usia SD. Gitu. Dari pengalaman 13 tahun memang tidak ada yang kebetulan, harus lahir ceritanya di masa pandemi ini. Jadi bagaimana bertemu dengan berbagai macam orang tua, berbagai macam anak. Coach Widya mungkin merasakan ya bagaimana dinamikanya dunia parenting gitu. Dan saya tahu bahwa ilmu parenting itu sangat banyak. Seperti halnya kita ke rumah makan Padang kan tertera banyak menu dan kita boleh memilih mana yang paling sesuai dengan kita sendiri. Oke. Jadi semula waktu itu saya menemui seorang ibu yang dia tergesa-gesa ingin coaching. Saya merasakan ada kegelisahan di hatinya. Kemudian ketika waktunya tiba, dia menyampaikan segala macam hal A, B, C sampai Z tentang anaknya. Setelah saya lihat ibu itu energinya sudah keluar, sudah cukup dia menceritakan, saya hanya bertanya satu hal. Jadi dari apa yang ibu ceritakan, apa yang bisa ibu ingat kebaikan dari anak ibu? Di sana dia hanya mematung, dia hanya terdiam, dan yang ibu itu mampu lakukan hanya menangis. Artinya apa? Selama ini orang tua mungkin selalu melihat dari kacamatanya orang tua. Masih dengan fenomena lama, mengajarkan ikan untuk terbang. Padahal masing-masing anak sudah punya sudut pandang spesialnya masing-masing. Hanya ikan Indosiar yang bisa terbang. Tapi ketika kita memaksakan anak untuk seperti ikan terbang, seperti burung berenang, yang akan terjadi adalah mungkin banyaklah fakta-fakta yang kita lihat saat ini. Oke. Kemudian yang saya rasakan pula, ini adalah dunia ini kita sekarang ya, fenomena yang terjadi, dan ini tidak bisa dihindari. Bagaimana dunia gadget yang memang kita suka atau tidak memang terjadi dengan anak-anak kita. Adanya gap generation. Seorang orang tua baby boomer harus mengasuh anak zilenial. Perbedaan generasi yang akhirnya banyak terjadi miskom. Karena menurut pakar komunikasi pun disampaikan 90% masalah keluarga adalah komunikasi tentang nilai baik. Kemudian COVID ini pun menjadi, mungkin tidak semua, tapi ketika kami menyampaikan materi di masa COVID ini, ternyata muncul lagi fakta-fakta baru bagaimana masalah parenting, apalagi dengan terjadinya sekolah online,
dan lain-lain lah kita bisa lihat di media. Kemudian perbedaan latar belakang pendidikan orang tua juga, kalau dulu orang tua masih berbahasa mamah dulu, ayah dulu, apa dulu, dan anak-anak mengatakan itu dulu. Bagaimana kita sesuaikan dengan yang masa sekarang? Kemudian sosial media lah, kemudian komunikasi perbedaannya komunikasi antara orang tua dan anak. Ini adalah beberapa fakta yang berhasil saya ambil dari media. Bagaimana adanya orang tua yang tega menyakiti, bahkan nauzubillah membunuh anaknya karena dia stres harus mengajar belajar online. Kemudian kekerasan meningkat pada saat pandemi. Kemudian bagaimana saat anak dia lebih, karena dia tidak menemukan pola TikTokan yang nyaman dengan orang tuanya, sehingga dia mencari TikTokan dengan teman-temannya. Sahabat-sahabat mungkin kan barangkali pernah lihat lah, walaupun belum pernah melakukan TikTok, tapi kenapa sih anak-anak seneng banget untuk fokus ke sana? Artinya kan menemukan sesuatu yang mereka tidak dapatkan di tempat sebelumnya, sehingga mereka fokus dengan TikTok. Nah, mengambil tema itu seperti yang Coach Fata juga sampaikan, seru kayaknya ngambil tema TikTok karena memang sedang fenomenanya saat ini, sedang viral juga, dan ternyata butuh juga nih orang tua dan anak untuk saling TikTok, gitu ya. Nah, ternyata masalahnya juga bukan hanya di sisi orang tua, juga anak pun kita menemukan fakta-fakta yang berbeda. Nah, ini pun sebetulnya kenapa lahir buku TikTok berdasarkan apa yang kami alami dan saya alami sendiri. Dari pengalaman kami combine 13 tahun di dunia training anak-anak. Kemudian saat WFH bulan Februari lalu ya kalau tidak salah ya. Buat saya itu rezeki saya WFH. Karena biasanya saya office hour, kemudian saya harus WFH, kemudian Ramadan, itu buat saya momen yang selama ini saya tidak dapatkan. Happy kan? Sebulan oke. 2 bulan oke, 3 bulan mulai keriting, 4 bulan mulai pening, dan akhirnya nada suara pun mulai ngegas ke anak-anak. Kenapa saya keluarkan ini? Karena ini terjadi pada saya. Akhirnya saya mengkaji, astagfirullah, saya tidak bisa gini terus. Kita tidak pernah tahu pandemi kapan berakhir. Kita tidak pernah tahu kondisi sekolah online ini kapan berakhir. Akhirnya, semula saya nulis hanya untuk merilis energi. Saya pengen ngomel sama anak-anak. Tapi saya tidak boleh mengeluarkan kalimat yang kurang baik, karena saya nulis. Saya tanpa ilmu, tanpa basic apapun, saya tulis. Marah saya tulis, saya kesel sama suami saya tulis. Karena salah satu yang ngebikin ibu ngegas sama anak rata-rata kalau memang kesel sama suaminya. Akhirnya korbannya adalah anak. Saya tulis gitu kan. Di tengah perjalanan itu dipertemukanlah dengan Teh Mia melalui Coach Fatwa, dan Masya Allah memang lagi-lagi tidak ada yang kebetulan, mungkin momennya adalah bisa jadi saat ini. Akhirnya saya coba kerucutkan dengan ilmu yang didapatkan, dengan pengalaman, dan ini yang juga tambahan fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan. Dan akhirnya yang saya tuliskan di buku pertama adalah basicnya saya sebelumnya tidak suka membaca. Kurang untuk mau memfokuskan diri untuk membaca. Tapi Coach Mia sampaikan untuk menjadi penulis mau tidak mau memang harus membaca. Akhirnya saya kaji bagaimana caranya supaya buku itu tetap nyaman untuk dibaca, apalagi untuk para orang tua yang memang kadar untuk awareness membacanya kita bisa lihat tidak sesuai yang lain untuk kebutuhannya lah untuk membaca. Akhirnya saya buat dengan ilmu yang saya miliki dari Dr. Ari, kemudian mengcombine ESQ Digi World yang tentang outstanding mentality, saya kemas menjadi bahasa yang ringan, cocok untuk orang tua. Salah satunya adalah membangun mindset. Mindset nama ini memang saya temukan ketika belajar dengan Coach Mia. Kemudian N2P, bagaimana rasa-rasa yang dimiliki orang tua itu bisa di flip switch menjadi positif. Kemudian tentang visi misi keluarga. Rata-rata kita berbicara visi misi seringnya kepada perusahaan. Tapi ternyata banyak
komunikasi tidak terbangun baik pun karena ternyata antara suami, istri, dan anak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kehidupan tanpa memiliki rel yang sama dengan visi misi itu. Kemudian saya tuliskan tentang bagaimana menemukan tombol bahagia. Untuk komunikasi dengan anak ternyata kita harus temukan dulu tombolnya. Kita mau berbicara apapun ketika tombolnya itu tidak aktif, itu tidak akan masuk kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah tentang jurnal syukur. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan syukur kita selama 21 hari. Jadi buku itu memang dibuat dengan workbook-nya, dengan banyak aplikatifnya, mulai dari refleksi, bagaimana menyusun visi misi, bagaimana mendeteksi tombol keluarga anggota keluarga kita, dan diakhiri dengan jurnal syukur. Kurang lebih seperti itu, Coach Hari, Coach Fatwa, dan semua yang memang kami tuliskan, dan insya Allah mudah-mudahan segala ilmu yang di-sharekan menjadi manfaat, dan betul seperti Coach Murni sampaikan, inner drive-nya adalah dorongan terdalam, kita ingin berbagi manfaat, kita ingin meninggalkan warisan untuk generasi kita. Dan mudah-mudahan dimulai dari satu buku ini, lahirlah menjadi buku-buku berikutnya dari Hafazah Academy ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu ke Coach Tika. Ini udah 3 nih paparan buku dari Coach Murni, Coach Widya, dan Coach Tika. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Hafazah pada malam hari ini. Dan langsung saja kita buka sesi tanya jawab, bisa open mic atau tulis di kolom chat. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, ingin bertanya kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Jadi kita ada 3 penulis untuk malam hari ini. Ada Pantang Nyerah Sebelum Happy oleh Coach Murni, Kui PDKT dengan Anak oleh Coach Widya, dan TikTokan oleh Coach Tika. Silakan, ada yang mau open mic? Oke, kalau belum ada pertanyaan, izin saya bertanya ya kepada 3 penulis pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi, yang memotivasi sehingga terbit judul itu? Silahkan, siapa yang mau pertama? Kita ke Coach Tika dulu deh, yang masih fresh-fresh dulu nih. Silakan, Coach. Oke. Yang pertama memang awalnya saya sok idealisme gitu ya. Dulu pernah punya ide namanya nafas peradaban apa gitu. Langsung diketawain deh sama Coach Mia, terlalu berat gitu kan bahasa parenting gitu. Ternyata keluarlah beberapa ide ya, nama-nama judul itu, dan kebetulan memang waktu itu lagi TikTokan juga sama anak saya yang paling besar. Mereka bahkan yang bayi pun ikutan tuh karena ngelihat itu. Kenapa ya mereka happy banget kalau udah disuruh main TikTok gitu kan. Terus lama-lama oke ya TikTokan sama anak. Dan yang ngegas itu memang benar-benar itu pengalaman saya pribadi gitu. Ternyata walaupun kita sudah dibekali ilmu sedemikian rupa, kalau memang tidak diaplikasikan itu ambiar lagi deh akhirnya gitu. Jadi judul itu pun lebih kepada untuk mengingatkan, buat berkaca lah kepada diri sendiri gitu ya, untuk oke, ngegas. Jadi apalagi sekarang kan udah di mana-mana tuh ininya, tiap mau ini astagfirullah jadi astagfirullah gitu. Jadi intinya untuk ngegas. Dan ternyata Masya Allah pengalaman testimoni dari anak-anak saya ketika setelah menulis buku itu memang saya tanya kan, kamu pengen bubu seperti apa sih gitu kan, dan mereka memang merasa jadi lebih nyaman lah dengan bubunya gitu ya, dan alhamdulillah lah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah ikhtiar untuk terus menjadi lebih baik. Gitu Coach Hari. Oke, thank you Coach Tika. Luar biasa ya. Kita ke Coach Murni dulu ya sebelum ke Coach Widya. Monggo, silakan Coach Murni. Oke, Coach Hari, alasan milih judul itu sih sebenarnya memang judul seringan isinya sih. Jadi memang buku Pantang Nyerah Sebelum Happy ini bacaan ringan karena berupa kisah gitu. Jadi saya kepinginnya kayak cerita gitu Coach Hari, kayak cerita kayak sama ke teman saya. Jadi siapapun nanti pembacanya merasa kayak saya lagi cerita aja gitu. Nggak yang berat-berat gitu, tapi insya Allah berharap ada sesuatu yang bisa dipetik dari tulisan itu, ada yang bisa kebawa
misinya sih membuat orang tergerak untuk bergerak seperti itu. Mudah-mudahan jadi akhirnya jadi amal juga kembalinya ke saya. Seperti itu Pak Syari. Jadi kayak orang udah biasa banget kan. Mungkin ada beberapa kali judul ini. Kayaknya udah pernah dengar judul ini ya, pantang menyerah itu kan sesuatu yang udah sangat biasa banget ya. Tadinya juga sempat diskusi sama Temia juga gitu, mau ambil ini apa yang lain lagi ya, apa yang ini juga gitu. Tapi pada akhirnya udah pilih yang ini aja deh. Gitu Kak cari ceritanya kenapa akhirnya pantang menyerah sebelumnya. Dan menyerah itu nggak pakai gitu ya, supaya lebih gaul aja gitu ya. Karena kan target pembacanya kan harapannya biar anak-anak muda yang masih mengejar mimpi. Walaupun ini buku bisa dibaca oleh siapapun ya gitu. Karena beberapa teman-teman saya juga malah sharing gitu, dia mau ikutan baca juga sebelum dia akhirnya ngasih buat anaknya. Gitu. Oke, thank you Coach Murni. Kita ke Coach Widya, silakan. Oke, terima kasih Coach Hari. Coach Mia, apa kabarnya? Nih baru nampak. Baik, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Awalnya saya ikut pelatihan di Hafasa ini dikomporin sama Coach Fatwa ya. Diajak sama Coach Fatwa. Sebenarnya saya sudah banyak sih di dalam laptop itu nulis-nulis gitu, tapi nggak terwujud juga. Nah, setelah ikut Hafasa terwujud. Awalnya saya nulis judul itu sama kali ya, kayak Coach Tika. Judul bukunya itu kayak judul seminar ya Coach Tika ya. Jadi terus dibenerin sama Tehnia, itu kayak judul seminar aja. Terus Coach Mia dengan diskusi dengan Tehnia ini, udah pakai yang bahasa yang kekinian aja deh, katanya. Kui PDKT dengan anak, karena intinya memang mendidik dengan hati awalnya itu. Kenapa saya memilih judul buku ini? Ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya membersamai 2 orang anak saya ini. Kan ini banyak keluhan nih selama saya mengisi materi parenting di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas. Kemudian saya juga sering menerima meng-coaching kepada keluarga gitu ya. Nah, dari pengalaman di ruang-ruang ini, apa yang saya dengarkan, yang saya lihat dan saya rasakan, keluhan orang tua ini, mereka banyak ngomel, terus mereka banyak ini. Sebenarnya sangat mudah sekali, simple sekali untuk menyelesaikan permasalahan dengan anak itu, cuma mendengarkan saja satu. Yang kedua, stop dia dengan kata-kata. Semakin banyak kita mengeluarkan kata-kata, sebenarnya nggak efektif, tapi lebih banyak menggunakan kedua telinga. Terus yang maha melembutkan hati, yang maha membolak-balikan hati, itu adalah yang punya anak itu. Sesungguhnya anak itu kan bukan milik kita nih. Sesungguhnya kita lupa, kita merasa bahwa anak-anak itu adalah milik kita, sehingga seenaknya aja kita sudah melakukannya itu. Padahal bukan. Anak-anak itu adalah yang maha memilikinya, itu yang maha menciptakannya. Maka ketika sesuatu yang bermasalah dengan anak kita, saya sudah mencobanya dengan menggunakan kekuatan hati, dengan doa, kembalikan lagi ke Allah itu. Allah yang maha memiliki anak-anak kita. Maka saya suka kalau misalnya saya punya sesuatu yang harapan saya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak saya, maka saya akan di sujud terakhir saya akan minta sama Allah yang maha memiliki anak ini. Bimbing aku, izinkan aku untuk bisa menjaga amanahmu ini. Nah, di dalam buku itu saya sudah ajarkan bagaimana teknik untuk berdoa, bagaimana teknik untuk berkomunikasi, sehingga bisa membersamai, mendidik dengan anak. Barangkali itu menjadi latar belakang saya menulis buku ini. Saya ingin berbagi kepada banyak orang tua untuk bisa membersamai anak itu dengan tidak harus dengan kata-kata, tapi satu kekuatan yang bisa dilakukan adalah kekuatan doa. Itu saja mungkin Coach Hari. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you. Oke, kita langsung ke Pak Sentot ya. Ini ada pertanyaan ditujukan mungkin ke Coach Widya dengan Coach Tika ya. Ini terkait dengan berhubungan dengan anak tapi lintas generasi. Monggo, kita ke Coach Widya dulu, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, sorry. Bagaimana cara untuk menerapkan pada anak yang mempunyai perbedaan generasi tadi? Jadi mungkin yang kondisi saat ini ya, yang baby boomers atau dengan zillennial atau milenial. Oke, ini dari Pak Sentot ya. Dari siapa pertanyaan tadi saya nggak? Dari Pak Sentot. Pak Sentot, mohon maaf, anaknya usianya berapa? Usianya 2, yang satu udah kuliah semester 4, yang satunya baru SMP
kelas 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan aku bisa menjawab dengan ilmu. Jadi begini, Pak Sentot, memang ada sesuatu yang perlu kita lakukan ketika anak-anak remaja itu kita harus menempatkan pada posisi mereka. Jadi kita nggak apa ya, kita harus berada pada level dan merasakan pada level dia. Komunikasi yang dibangun pun tidak komunikasi lagi komunikasi memberikan, tapi mendengarkan. Seperti ini contohnya. Jadi saya pernah ada case satu masalah, klien saya tuh dia ditinggal oleh ayahnya itu pada saat usia anaknya itu di SMA. Lalu si ibu kan selama ini karena yang ditakuti hanya ayah, dengan ibu tidak. Kemudian ayahnya sudah tiada sehingga anaknya ini semena-mena dengan ibunya. Kalau disuruh tidak mau nurut, sekolah sering minggat ibunya, bahkan hampir pusing. Saya bilang begini kepada ibunya, "Ibu, bagaimana kedekatan ibu selama ini dengan anak ibu?" Ya, selama ini dia hanya takut sama ayahnya. Selama ini saya yang memberikan perintah saja. Saya selalu menuruti apa keinginan dia. Oke, sekarang apa yang akan harus ibu lakukan? Kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu. Sekarang ibu, saya ajarkan bagaimana tekniknya. Pertama, sama-sama beristighfar. Istighfar saya suruh dia sholat taubat dulu, ibu sholat taubat, kemudian ibu sujud di sujud terakhir ibu minta kepada Allah, ya Allah, katakan apa yang akui semua kesalahan kita ketika kita membersamai anak-anak kita itu. Lalu peluk anak kita. Minta maaf. Selama ini ibu seperti apa yang ini. Setelah lakukan ini, ajak sesering mungkin anak itu komunikasi, jalan berdua, makan berdua gitu. Kemudian ajak diskusi. Sesulit apapun permasalahan ibu, jangan ibu ceritakan. Misalnya dia minta uang, tahu nggak? Ibu tuh nggak ada, jangan diomelin. Tapi bagaimana saat ini uang kita sudah segini, menurutmu bagaimana supaya uang ini cukup sampai dengan akhir bulan? Jadi anak dilibatkan dalam untuk penyelesaian persoalan. Jadi saat itu ibu ini waktu itu dia telepon saya itu di bulan Maret 2018 ya Pak ya. Maret 2018 terakhir dia menghubungi saya lagi di tahun 2020. Alhamdulillah dia sangat berterima karena anaknya waktu itu SMA dan sekarang anaknya sudah kuliah dan dia bilang terima kasih Mbak Widi katanya sudah memberikan anak sekarang anak saya lebih dekat dengan saya. Dia lebih care, lebih peduli ketika saya sakit. Dialah orang yang pertama kali itu memberikan pertolongan ke saya. Saya nggak perlu lagi marah-marah. Jadi artinya memang ketika sesuatu terjadi putus misalnya hubungan kita ada semacam kerenggangan, kita dulu yang berevaluasi Pak Sentot. Kita mengingat bagaimana cara kita memperlakukan anak kita dulu ketika kita kecil. Ketika dia kecil, ketika dia bersama kita tuh apa yang telah kita lakukan. Jadi sebelum kita menunjuk kepada anak, please deh, kita bercermin kepadanya. Kalau suami saya bilang, sebelum marah sama anak tuh di kaca besar, lihat bagian mana yang telah kamu lakukan kepada anakmu. Kemudian setelah itu, karena saya bilang tadi, yang maha memiliki anak, yang punya anak kita ini, yang punya anak itu bukan kita, Pak. Kita rubah paradigma. Anak itu bukan punya kita. Anak itu punya Allah yang dititipkan ke kita. Demi Allah kita nggak akan bisa membuat anak itu soleh. Maka yang kita mintakan ya Allah, ini juga saya diajarkan oleh guru saya, Wid, ketika kamu punya anak, apa yang kamu minta? Banyak orang bilang semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Cuma doanya seperti itu. Kenapa kamu nggak minta lengkap? Kenapa kamu nggak minta lengkap yang maha yang memiliki ya Allah? Terima kasih engkau telah mengenalkan anak ini kepadaku. Terima kasih engkau telah titipkan anak ini kepadaku. Tolong izinkan aku bisa menjaganya. Bimbing aku bisa menjaganya. Sehingga anak ini tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Cukupkan aku untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Bimbing aku jaga untuk bisa menjaganya dengan caramu. Kita lupa, kita selalu selama ini menerapkan dengan cara kita. Logika kita itu selalu didepankan dengan cara kita. Kita lupa meminta kepada Allah itu dengan caranya. Jadi ketika anak lagi sesuatu yang salah, Pak, misalnya kita nggak suka dengan anak, ya Allah izinkan aku bisa berkomunikasi dengan anak ini dengan caramu. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Maka bismillah dulu. Saya selalu berkata kepada anak-anak
sebelum saya berkata dengan anak, Bismillah ya Allah, izinkan aku bisa berkata kepada anakku ini dengan caramu. Sehingga akan ada keluar kata-kata itu bukan kata-kata kita yang terucap, tapi kata-kata Allah. Gitu Pak Sentot. Jadi barangkali itu pengalaman spiritual yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Mohon maaf bukan mengajari. Insya Allah ini sudah saya lakukan sendiri dengan 2 orang anak saya. Alhamdulillah Pak. Insya Allah ini bisa dilakukan mungkin untuk bisa membangun dengan anak-anak di usia kuliah dan SMP. Karena anak-anak ini bukan lagi anak pada usia ini, tapi sudah bagaikan sahabat, teman. Jadi ketika kita punya masalah, jangan lagi kita yang memberikan solusi, tapi kita ajak, menurutmu bagaimana ketika Bapak tidak ini? Jadi libatkan dia, sehingga dia nanti akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah selanjutnya. Mungkin barangkali begitu Pak Sentot, mohon maaf jika saya salah. Itu yang ilmu ini mudah-mudahan Allah ridho atas ilmu yang Allah amanahkan. Terima kasih. Thank you Coach Widya. Kita ke Coach Sika, monggo silakan. Oke. Bismillah. Terima kasih Pak Sentot. Ketemu lagi di sini. Salam dari Kang Hendra. Oke. Saya menambahkan saja yang disampaikan oleh Coach Widya. Luar biasa ya. Beliau pengalamannya juga sudah sangat banyak menghandle tentang dinamika parenting. Hanya mungkin menambahkan sedikit saja Pak Sentot. Saya mengutip kalimat dari Bapak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan saat itu ya. Iya betul. Waktu itu beliau menyampaikan satu-satunya profesi yang paling tidak tersiapkan adalah profesi orang tua. Gitu. Artinya memang kita sebagai orang tua harus melapangkan diri untuk belajar dan belajar terus gitu ya. Nah, tentang perbedaan generasi, Pak Sentot bisa mencari referensi sudah sangat banyak sekali bagaimana tadi usia anak Pak Sentot yang pertama dan yang kedua sedang viralnya apa sih di usia mereka gitu ya. Nah, dan kitanya pun sebagai orang tua harus masuk ke dunia mereka. Karena biasanya ketika anak sudah mulai balik kanan, dia merasa tidak nyaman untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, ada yang dia tidak temukan dari orang tuanya. Jadi apakah, kalau sekarang kan polanya dengan pola coaching ya, kalau tadi Pak Sentot tanya coach itu apa gitu, coach itu lebih kepada profesi bagaimana membantu menggali. Karena sebenarnya anak-anak sekarang tuh sudah luar biasa hebat. Bagaimana kita tinggal menggali saja potensi dengan generasi yang mereka, dengan situasi yang tidak bisa kita pungkiri saat ini, kita sebagai orang tua yang mulai menceburkan diri ke generasi mereka. Kemudian kalau di buku saya menuliskan tentang bagaimana menemukan tombol bahagia itu ya Pak. Jadi biasanya anak itu kan dari sepanjang usia mereka pasti ada tuh Bapak bisa mendeteksi di titik mana ketika mereka melakukan itu dia happy, dia senang gitu. Jadi kan kalau dalam pola gelombang otak itu kalau dia sudah limbik sistemnya terbuka, informasi masuk dan otak menjadi kuat. Artinya Pak Sentot bisa dideteksi nih, didiagnosa anak ini dia paling senang kalau sedang apa. Anak ini dia paling senang kalau sedang apa. Dan kita biasanya memang kalau anaknya lebih dari satu, kita tidak bisa samakan tuh pola komunikasinya. Karena kesenangan tombol bahagianya anak satu dengan anak yang lain mungkin berbeda. Sehingga Pak Sentot bisa melibatkan diri kepada satu anak dengan pola seperti ini, dengan satu anak dengan pola seperti ini. Kalau saya mungkin karena memang masih kecil, biasanya kalau mau ngobrol sama mereka, saya pisahkan. Untuk yang anak paling besar, saya ajak pergi dengan ayahnya, kita bertiga doang. Untuk memang ada yang perlu kita bahas dengan dia doang. Jadi beda kalau misalnya udah ngobrol. Kecuali kalau ada diskusi yang perlu dilakukan bersama-sama itu bisa bareng-bareng. Tapi kalau fokus kepada satu anak dan ditanya seperti tadi Coach Widya ya, biar dia melibatkan diri dengan hal yang ingin sedang dibahas. Kurang lebih seperti itu Pak Sentot, mudah-mudahan tidak puas. Jadi kita bisa banyak terus diskusi lagi. Kalau tidak puas silakan beli bukunya Coach Tika. Gitu ya. Iya, itu satu. Terima kasih ditambahkan Coach Hari. Oke, thank you Coach. Kita lanjut ya ke ini ada pertanyaan dari Ibu Maulida dari Sukabumi. Coach Murni, Coach Widya dan Coach Tika. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua jika posisi kita sebagai guru
tentang pentingnya sebuah komunikasi yang interaktif dengan anak. Karena problem yang terjadi saat ini, orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Terima kasih. Monggo, silakan kita ke Coach Tika dulu deh, yang terakhir. Oke, dengan guru memang perlu diajak diskusi juga sih ya Bu ya. Saya merasakan posisi menjadi seorang guru juga, posisi menjadi seorang orang tua juga, apalagi dengan dinamika online saat ini ya gitu. Memang apa ya, kitanya benar-benar harus satu, guru harus lebih lapang lagi sepertinya hatinya ya, dengan kondisi perbedaan karakter orang tua dan dinamika setiap tahun pun berbeda. Yang pasti sih bisa bicara langsung dengan pola yang berbeda atau libatkan orang ketiga. Biasanya mungkin dengan acara-acara parenting gitu ya, atau memang ibu nggak bisa langsung menyampaikan ke orang tua tersebut, bisa dengan apa namanya, ada pertemuan bersama-sama atau seperti apa, atau dalam rangka lebih banyak diskusi saja sih sebetulnya. Kalau melibatkan, karena biasanya kalau orang tua kepada guru itu merasa sudah menjadi daily, ya sudahlah kewajibannya sampaikan aja gitu. Tapi kalau melibatkan orang ketiga, kita bisa gali dari sisi yang berbeda gitu. Apakah dia untuk di coaching kah, ataukah kita mau bangun mindset kah, atau seperti apa. Atau diajak nulis sama hafasa mungkin bisa Bu, jadi salah satu solusi. Itu mungkin Coach Hari. Ya. Kita ke Coach Widya, monggo silakan. Itu jawabannya udah dijawab semua sama Coach Tika. Ya, sepakat sih dengan apa yang disampaikan Coach Tika tadi. Jadi Coach Tika sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan sesungguhnya. Ya, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan secara langsung kepada orang tua, kita butuh orang lain dalam bentuk kayak ngadakan seminar ya Coach. Biasanya kita gitu ngadain. Kalau di sekolah-sekolah itu terkadang sekarang orang tua juga agak sedikit sulit ya, kadang-kadang diajak ke sekolah juga ada webinar juga yang datang cuma itu lagi, dan orang tua itu lagi. Jadi tergantung memang bagaimana orang tua sekarang juga ini. Tapi pihak untuk menyampaikan begini, kita nggak boleh menyerah, ada beberapa cara. Kita bisa lakukan dengan tiktokan langsung, komunikasi langsung, one gitu ya, satu berhadapan gitu, atau telepon langsung, atau bisa disampaikan melalui grup-grup kelas gitu, apa yang kita inginkan, permasalahan apa diskusikan dengan orang tua. Mungkin dari itu saja tambahan dari saya, Coach Hari. Ya, ada tambahan dari ini, monggo Coach Murni. Oke, mungkin kalau saya dari sisi karena sebagai orang tua, mungkin cari pengalaman ya lebih ke Mbak Maulida. Mudah-mudahan Mbak Maulida bukan gurunya anak saya nih, karena saya jadi tersinggung nih kayaknya orang tua sibuk dengan pekerjaan gitu. Tapi dari pengalaman nih Mbak Maulida, saya melihat gurunya anak saya itu kayaknya saya bukan orang yang aktif di WA grup sekolah gitu ya, atau WA grup orang tua gitu, karena jujur betul saya ada pekerjaan gitu kan, jadi jarang banget lihat gitu. Nah, bagusnya guru anak saya ini adalah dia japri saya gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu jalan gitu. Dia japri saya, sekedar sharing gitu. Jadi awalnya adalah karena anak saya tidak sering mengaktifkan video pada saat pagi sekolah mulai gitu. Nah, dia ternyata saya kan nggak tahu, ternyata di grup udah pernah diumumkan bagi orang tua, tolong anaknya mohon videonya diaktifkan gitu-gitu. Tapi saya nggak baca jujur. Nah, tapi begitu guru tersebut japri saya, itu saya baru realize gitu, oh ternyata anak saya ada pengumuman ini juga, baru saya tahu. Nah, mungkin itu salah satu tips yang mau dia bisa lakukan. Jadi kalau memang kelihatannya orang tua ini sulit, bisa japri dulu. Bisa kelihatan juga sih, apakah memang benar-benar tipikal orang tua ini adalah yang sulit berkomunikasi. Kalau ternyata dari Mbak Maulida merasakan orang tuanya ini sulit, mungkin approach-nya justru balik ke si anaknya juga coba dideketin. Jadi gini, artinya jangan sampai si anak kehilangan dua-duanya, kehilangan orang tua, kehilangan guru juga gitu. Paling tidak Mbak Maulida bisa menjadi pelengkap buat si anak mengisi kekosongan quote-unquote orang tuanya yang sibuk. Kalau dari saya sih view-nya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, thank you Coach Murni. Kita lanjut ya ke pertanyaan Pak Rosak nih. Bagaimana untuk menyiapkan anak laki-laki di masa akil balik, sedangkan anak tersebut jarang didampingi oleh ayahnya dan jarang lihat figur seorang ayah?
Wah, ini salah satu challenge ya di kondisi saat ini. Kita ke Coach Widya dulu. Silakan. Baik, terima kasih Coach Hari. Ini pengalaman saya lagi nih. Jadi ketika anak laki-laki saya yang nomor 2, waktu itu papanya sering tugas di luar kota. Jadi otomatis untuk mengajarkan bagaimana jiwa kelelakiannya untuk tanggung jawab sholat Jumat gitu ya. Bagaimana. Nah, hal ini tentu kita sebagai seorang ibu yang posisi anaknya jauh dari ayah, saya melakukan pendekatan pertama, kalau untuk yang sholat, saya ajakkan dia ke masjid, saya antarkan. Yang kedua, saya minta untuk figurnya itu ada salah satu orang yang terdekat, om, kakek, atau pamannya lah yang bisa dijadikan figur. Karena kenapa Rasulullah pun begitu, ketika dia kehilangan figurnya, ada figur kakeknya. Bukan begitu kan, ketika ya? Jadi ketika Rasulullah meninggal, ayahnya meninggalnya dari ini, tapi dia punya figur seorang lelaki, yaitu kakeknya. Kemudian ketika kakeknya meninggal, ada figur pamannya. Artinya itu bisa kita jadikan ketika ayahnya memang jarang atau tidak bisa mendampingi secara langsung karena pekerjaannya jauh, kita bisa gunakan orang-orang terdekat kita atau ustadznya yang mengguru gaji. Jadi kita hadirkan figur lelaki di dekatnya. Karena kenapa? Kalau anak lelaki jauh dari figur seorang ayah, biasanya dia sedikit kehilangan sifat apanya itu ya, kelelakiannya nanti. Jadi kita harus hadirkan satu figur di situ, apakah kakeknya, pamannya, atau ustadz atau guru yang ngaji di situ. Coach Cika akan menambahkan. Silakan Coach Cika. Perlu ditambahkan ya? Siap. Sorry, ini karena pertanyaannya banyak banget ya. Pertanyaannya banyak banget. Kita lanjut ke pertanyaan aja dulu ya. Nanti di summary aja apabila ada yang ingin saling. Oke. Japri aja nanti kalau yang ini ingin komunikasi apa? Siap. Kalau ingin lebih detail, silakan beli bukunya Coach Widya, Coach Murni, dan Coach Cika. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi. Oke, kita ke ini ada Ibu Dewi dari Bandung Barat. Coach Cika, bagaimana bersikap ketika anak berselisih bahkan bertengkar dengan ayahnya? Sebagai seorang ibu dan seorang istri ingin berusaha bijak, tidak menyakiti keduanya. Jadi ibunya ini harus berada di antara anak dengan ayah. Silakan, Coach Cika. Perselisihan di antara kedua yang dicintai ya. Antara anak dan ayah. Oke, siapa nih? Silakan ke Coach Cika. Oke. Yang pertama, Bu Dewi, jangan lupa napas. Yang pertama, nafas dulu. Nafas seperti apa? Apapun yang datang kepada kita, masalah yang hadir, itu biasanya memang kita tidak akan sulit, bukan tidak mampu sih, akan sulit menemukan solusi ketika hati kita belum tenang. Jadi upayakan ibu tenang dulu, karena hanya orang yang tenang dia akan menang. Seperti Coach Murni kan, pantang nyerah sebelum happy. Happy dulu Bu. Gimana caranya untuk bikin hati ibu happy dulu, hati ibu tenang dulu. Kemudian ketika akan satu persatu menyelesaikan masalahnya, ketika tenang, gelombang alfanya sudah alfa, gelombang otaknya sudah alfa, itu insya Allah dengan kekuatan doa satu persatu, walaupun tidak instan langsung selesai ya, hanya mie instan aja yang langsung jadi, tapi prosesnya terbaca, bisa terlihat. Yang Ibu bisa lakukan, satu, Ibu bisa melalui proses coaching untuk solusi-solusi apa nih yang memang efektif Ibu terapkan lebih dulu. Jadi sudut pandangnya lebih luas, yang solusi paling efektifnya Ibu bisa sesuai, sehingga mana dulu yang harus Ibu lebih lebih utama diselesaikan, itu Ibu bisa lakukan. Bisa hubungi semua teman-teman yang di sini profesinya juga sebagai coach, Ibu mau dengan siapa silahkan. Itu nggak terlalu banyak mungkin ya Bu ya, nanti kalau misalnya ingin lebih detail kita bisa di lain waktu, karena memang waktu juga ya Coach Hari ya. Ya.
Ini tadi karena udah disebut ini ya pantang nyerah sebelum happy. Silakan Coach Murni untuk menambahkan ketika ada perselisihan. Monggo. Oke, mungkin seperti persis yang disampaikan oleh Coach Tika tadi ya, kita sebagai orang tua tuh memang tadi tenang, betul banget gitu, karena masalah tuh akan bisa terselesaikan dengan itu. Nah, cuma ini mungkin karena dari ada satu ilmu yang pernah saya pelajari, mungkin Coach Haris juga pelajarin, kita tentang my brain ya, jadi tentang neurological dominant. Jadi kalau jadi otak manusia tuh sebenarnya terbagi menjadi 4, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada yang sifatnya spontaneous, feeling, spesifik, dan juga rasional. Nah, mungkin kalau di sini ibu tahu nih, si ayah orangnya spontaneous gitu misalnya, si anak feeling banget gitu. Itu tuh kadang-kadang bisa nggak sama gitu. Ibaratnya zonanya beda gitu ya, satu merah, satu hijau, yang nggak bakal ketemu, nggak klop melulu gitu. Nah, tapi mungkin kalau ibu misalnya tahu kelebihan si bapak, oh bapak emang orang gini, ibu jadi penengahnya bisa ngasih tahu ke anak, nah bapak tuh orangnya begini, dia itu memang meledak-ledak, tapi kamu kalau pas bapak lagi gitu, kamu diam aja dulu gitu, misalnya jangan dilawan dulu, nanti kalau bapak udah tenang, baru deh kamu ngomong. Sebaliknya si ibu ngomong juga ke si bapak, Pak, anak kita itu orangnya halus banget perasaannya, kalau bapak suaranya menggelegar begitu, anak tuh nggak akan pernah masuk apa yang bapak omongin, jadi nggak akan pernah ketemu nih Pak, bapak sama anak kita gitu. Mungkin ibu bisa berperan seperti itu sih Bu, karena jadi mediator tuh memang nggak mudah, tapi saya yakin jangan menyerah, pasti ibu bisa untuk menyatukan antara bapak dan anak. Banyak sih case-case seperti ini kejadiannya ketika pada akhirnya sama-sama tahu, oh karakter yang si A begini, karakter B begini. Nah, kalau mau belajar bisa di Hafasa juga ya, kalau nggak salah ya, Coach Ari kan ya. Kayak gitu, kalau Ibu pengen tahu lebih dalam lagi tentang neurological dominant itu seperti apa. Gitu sih kalau dari saya. Ya, thank you Coach Murni. Buat Sobat Hafasa, ini karena udah disinggung ya masalah karakter, silakan join besok malam. Kita ada free webinar, sukses dimulai dengan mengenal diri sendiri. Jadi sebenarnya izin nambahin ya sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita pengen sukses, kita harus kenali dulu siapa diri kita. Ketika kita bisa kenali siapa diri kita bisa kontrol diri kita, baru kita bisa memahami orang lain. Jadi yang Coach Murni sampaikan tadi, bagaimana si bapak ini, dia bisa pahami si anaknya kan. Anaknya bisa pahami siapa bapaknya. Tapi kedua belah pihak harus tahu dulu sih, siapa sih diri dia. Kalau dia tidak bisa tahu dirinya siapa, terus dia tidak bisa kontrol dirinya, dia tidak bisa memahami orang lain. Bisa saja yang kayak tadi ya, antara feeling dengan reasoning, dia dua hal yang bertolak belakang. Untuk detailnya besok akan kita bahas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Mutahara. Bagaimana menghadapi anak yang lebih percaya gurunya ketika didampingi saat belajar, ketika penjelasan kami selaku orang tua biasanya berbeda dengan gurunya. Jadi ini ada perbedaan penjelasan ya antara guru dengan orang tua. Kita ke Coach Widya dulu, silakan. Oke, ini hampir orang tua ya ketika ya mengalami ini ya, ketika mempersamai anaknya. Jadi lebih suka belajarnya kepada gurunya dibanding orang tuanya sendiri, bayangkan. Kata Bu Guru bukan begitu. Kata Bu Guru begini, bukan begitu, main salah jawabannya, padahal hasilnya sama nanti. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita komunikasi deh kepada gurunya. Kita tahu bagaimana sih metode gurunya itu yang sering mengajarkan kepada anak kita. Saya contohkan pada anak saya sendiri deh, karena saya punya anak yang begitu juga. Dulu anak saya yang nomor 2 itu kalau diajarin mengaji, Mama, bukan begitu cara menghafalnya, nadanya salah. Akhirnya saya belajar dulu ke gurunya bagaimana metode dia mengajarkan mengajinya. Sehingga nanti kita TikTok-kan dengan anak bagaimana cara mengajar. Matematika, dia menyelesaikan langkah-langkahnya berbeda dengan kita. Kita dengan cara panjang, ternyata di sekolah diajarkan dengan cara singkat. Artinya memang kita perlu komunikasi ke gurunya. Kita harus mengetahui bagaimana metode guru itu mengajarkan dengan anak kita. Sehingga nanti ketika di rumah kita bisa sama seperti guru mengajarkan ke anak kita. Jadi bisa cepat TikTok-nya dapat. Mungkin barangkali solusinya begitu ya, Coach Hari. Terima kasih. Siap, thank you. Kita lanjut dulu ya. Jadi nanti kalau ada mau ditambahkan bisa di akhir sesi. Kita lanjut ke Ibu
ibu atau bapak ya, Haiwa. Bagaimana memperbaiki figur ayah akibat perceraian? Anak saya di hati kecilnya kecewa karena ulah ayahnya yang ingin menikah lagi. Dia tidak mau bila diajak dekat dengan ayahnya, begitu juga ayahnya karena malu. Kita ke Coach Tika dulu nih. Silakan Coach. Oke, memperbaiki figur ayah ya. Di lingkungan saya sekitar juga banyak mengalami seperti ini, bahkan sudah mulai dikenal di anak-anak saya. Jadi anak-anak saya, teman-temannya juga dia cerita, Bu, dia kok ayahnya begini, Bu, dia ibunya ke sini gitu ya. Ya mau tidak mau anak sekarang usia 10 tahun, 9 tahun udah sangat familiar dengan kata perceraian gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita menguatkan lagi saja, memberikan pemahaman kepada anak kita gitu ya, kalau itu memang terjadi kepada anak kita. Karena sebetulnya figur laki-laki itu tidak harus selalu didapatkan dari ayahnya ketika memang takdirnya saat itu terjadi perpisahan gitu ya. Jadi anaknya bisa mendapatkan figur seperti tadi kan, Rasulullah itu juga sebetulnya orang tua, figur laki-laki yang memang pada masanya tidak ada gitu. Pada dasarnya sih memang Ibu Haiwa harus banyak sharing, Bu. Tapi pastikan sharing kepada orang yang tepat, kepada support system yang sesuai. Karena ketika mencari solusi kepada yang sumbernya tidak tepat, akhirnya bukan solusi yang didapatkan, tapi malah mendapatkan sampah-sampah emosi lagi gitu. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita bahas, tapi gambarannya seperti itulah. Gitu Coach Hari. Oke, thank you Coach Tika. Karena yang moderator malam ini sudah hadir kembali, saya kembalikan ke yang punya. Silakan Coach Watwa. Waduh. Yes, terima kasih ya. Itulah gunanya kita kolaborasi nih ya. Pemaparan yang luar biasa, diskusinya juga menarik, dan ada Tehmia ya. Tehmia ini adalah orang di balik papan. Oh bukan ya, di balik buku-buku ini. Kalau di balik papan Coach Hari. Kayak tadi kan Coach Murni sudah bilang ya, mentor yang luar biasa itu sudah hadir di sini. Ada Tehmia. Boleh dong Tehmia kasih sedikit pesan mungkin atau sedikit tanggapan boleh ya, tapi nggak boleh lama-lama ya. Oke. 5 menit. Terima kasih. Baterai meteornya, bukan baterai alkalin lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini senang banget ya saya ngikutin diskusinya. Terima kasih untuk Coach. Ini semuanya 3 coach soalnya, Coach Murni, Coach Tika, dan Coach Widya gitu. Jadi kalau saya dibilang jangan lama-lama, jadi saya hanya bilang bahwa memang menulis parenting ini adalah keterampilan menghubungkan rasa gitu. Jadi makanya pada saat saya ikut membersamai Coach Widya dan Coach Tika, saya dalam tanda kutip saya kritik gitu, karena seringkali kita menulis pakai bahasa orang tua, padahal keterampilan menghubungkan rasa adalah kita harus menulis pakai bahasa anak begitu. Jadi buku ini mudah-mudahan menjadi kita sebagai ibu orang tua buat Coach Widya membersamai anaknya, Coach Tika membersamai anaknya, dan Coach Murni juga gitu, menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasanya lewat bicara, lewat panca indera, lewat suara, dan pastinya lewat aksara untuk buku. Dan pasti juga kalau bukunya sudah terbit, jangan lupa sering membaca juga gitu ya. Itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Katanya soalnya nggak boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejam banget buat fatwa ini. Sebenarnya bukan apa-apa. Soalnya kejam banget katanya. Bukan apa-apa, soalnya besok harus nyiapin stamina buat ngajar mentoring di batch 4. Betul ya, Tehmia ya? Keren. Iya. Ke-mute tadi, Coach Mia, kenapa? Iya, betul. Apalagi ada weekend challenge ya. Betul, jadi saya harus jaga nih stamina beliau, kalau nggak saya pusing nantinya. Kompornya redup nanti ya, kompornya redup. Betul, kompornya redup. Ya, terima kasih Teh Mia. Ini saya akan share ya
di akhir sesi ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Saya akan share satu katalog buku kita ya. Katalog buku ini mewakili, yang lainnya sedang kita coba masukin lagi melengkapi katalog ini. Dan dalam rangka Book Fair Hafasa seminggu ini ya, mulai dari tanggal 2 sampai besok, itu kita buat juga promo ya. Promonya kalau teman-teman di sini yang hadir atau yang nonton di YouTube juga nanti bisa membeli buku-buku yang sudah kita bedah ini. Terus kalau beli satu itu sudah ada harganya ya, sudah ada nanti harganya di katalog yang akan saya tayangkan. Itu sesuai dengan harga yang tertera di posternya ya. Rata-rata nggak ada yang di atas 100.000 ya, cukup murah lah kita buat. Terus yang kedua, kelebihannya jika Anda beli 1 sampai 2 itu 10%. Jika Anda beli 3 ya sampai 4 itu diskonnya 20%. Dan jika belinya di atas 5, itu diskonnya 30%. Nah, bukunya bisa dikombinasikan antara bukunya Coach Murni misalnya ya, atau misalnya bukunya Coach Tika, Coach Widya, bukunya saya, Coach Hari, dan yang lain-lainnya ya. Izin saya share dulu nih. Oke. Bentar. Silahkan diperhatiin ya, ada harganya di sini. 1, 2. Kedengaran suaranya? Nah, ini sudah dibedah kemarin tanggal 3 ya, tanggal 2 ya. Buku Profesi Zaman Now. Ada Go Let's Walk 55.000 ya. Ada kampungnya 5.000 di Jabodetabek. Ini tentang wanita yang bekerja. Kalau ini bukunya Coach Nano tentang motivasi ya, belajar dari pengalaman beliau juga menjadi orang yang terus memperbaiki diri. Ini buku Bapak Rumah Tangga ya, cukup menarik judulnya, isinya juga. Terus ini ada Hospital Leadership tentang kepemimpinan yang dijalani dengan manis gitu ya. Nah ini dia ya, yang malam ini pantang nyerah sebelum happy. Cukup murah ya, 65.000. Terus ini ada Alumni Boss. Terkait bagaimana kita memandang bos kita ya, lihat sisi positifnya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Coach Widya, kui PDKT dengan anak ya, mendengar dan bicara dengan hati. Nah ini dari bukunya Coach Tika tadi, TikTokan. Setelah mendengar pemaparannya tentunya penasaran isinya seperti apa lengkapnya, bisa diklik di sini ya. Bisa teman-teman atau nanti boleh Akbar atau Reza informasikan ya, www.hafasaacademy.com/store ya. Boleh diinformasikan di grup di kolom chat ya, www.hafasaacademy.com/store. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sudah terjawab semua? Pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau nanya satu lagi? Mau raise hand atau bertanya langsung? Kalau tidak ada, di kolom chat juga sudah diinformasikan oleh Reza ya, di sini oleh Coach Hari untuk bisa join di WA grup Sobat Hafasa melalui chat WhatsApp ya, tinggal diklik di sini, dan juga bisa ke nomor handphone Mas Reza. Dan di sini ada juga free coaching ya, untuk Sobat Hafasa malam ini bisa direct message ke 085242026287. Jangan lupa mencantumkan nama dan asal kota. Nah, bisa membahas dengan beragam masalah atau impian yang ingin diselesaikan atau diwujudkan. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya, karena kita ingin selalu bermanfaat yang membantu banyak orang. Oke, terima kasih atas waktunya, terutama untuk Coach Murni, untuk Coach Widya, untuk Coach Tika, Coach Hari, Teh Mia, Mas Reza, dan semua yang hadir di sini. Kita tutup dengan hamdalah, habis itu kita foto bersama ya. Bagi yang bisa buka kamera, silahkan buka kamera. Terus kalau yang mau ketik di kolom chat juga, apa manfaat yang Anda rasakan dari acara ini, silahkan ya. Nih, Mas Edi udah buka kamera nih. Yang lain? Coach Ani, apakah bisa dilihat wajahnya? Soalnya ada Coach Murni di sini nih ya. Ternyata ada kisah Coach Ani di bukunya Coach Murni ya.
Harus dibaca tuh. Aku izin nggak bisa video Oh iya. call. Oke, kita tutup ya dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Di kolom chat ada lagi nih pesan sponsor ya yang mau ikutan mentoring menulis buku batch 5 bulan Maret 2021 mendatang, itu tanggal 1 sampai tanggal 21. Oke, kita foto bersama. Ada 2 halaman nih alhamdulillah ya, 27 orang. Kita foto dulu gaya apa nih Teh Mia nih? Jempol aja ya. Oke, Gaya 1. gini dong, gaya kekinian kalau sudah bicara. Oke. Ya, silahkan ikutin gaya Teh Mia ya. 1. Sarangnya. Sarangnya 1, Sarangnya. 2, 3. Tahan dulu ya. Ini ada 2 halaman. Sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Terima kasih Sampai ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kos Murni, Kos Widya.